Mewarisi seluruh harta kekayaan kakeknya ternyata membuat Paman Diki berusaha menghabisi nyawanya. Diki, yang sudah yatim piatu sejak kecil, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Paman Diki berpikir bahwa dengan menghilangkan Diki, dia bisa memperoleh warisan tersebut. Namun, niat busuk Paman Diki untuk menyingkirkan Diki tercium oleh kakeknya, yang akhirnya murka dan menghukum Paman dengan menyerahkannya kepada polisi. Diki yang kecil terbawa ombak laut yang sangat besar dan terdampar di sebuah pulau. Beruntung, Diki selamat dan ditemukan oleh pasangan suami istri yang tinggal di desa tersebut. Karena biaya pengobatan yang tinggi, pasangan tersebut merasa kesulitan, meskipun beberapa dokter sering datang untuk memeriksa warga desa. Mereka mengetahui bahwa pria yang menyelamatkan Diki ternyata menderita penyakit serius. Dokter menyarankan agar ia segera mengumpulkan uang untuk pengobatan. Meski ragu, pria itu akhirnya menyetujui hal tersebut. Ketika Diki terbangun, ia tidak mengingat apapun dan hanya mengenali pria tersebut sebagai ibu. Pria itu, yang merasa kebingungan, mencoba meyakinkan Diki dengan meminta untuk mengingat asal-usulnya. Meskipun Diki tidak ingat apapun, pria itu dengan tegas menganggap Diki sebagai anaknya dan berjanji untuk merawatnya dengan baik. Seiring berjalannya waktu, pria itu berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tidak memberitahu Diki tentang kondisinya. 10 tahun berlalu, Diki tumbuh menjadi remaja yang pintar dan berbakat. Ayah angkatnya bekerja keras untuk mendukung pendidikannya, meski Diki tidak tahu tentang penyakit yang disembunyikan ayahnya. Melihat kerja keras orang tuanya, Diki merasa tak sanggup melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia memutuskan untuk pergi ke kota dan berhenti belajar, berharap bisa meringankan beban orang tuanya. Namun, keputusan Diki membuat ayahnya marah dan kecewa. Ayahnya, yang telah mengorbankan hidup demi Diki, merasa sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Ibu Diki, yang tidak ingin menyakiti hati suami, mencoba menjelaskan bahwa keinginan terbesar mereka adalah melihat Diki sukses dan menjadi dokter, serta mengembangkan desa mereka. Diki yang akhirnya berhasil meraih prestasi, menjadi perhatian wartawan. Namun, dalam perjalanan pulang, Diki dikejar oleh 2 pengawal berpakaian jas hitam. Ternyata, itu adalah kakek kandung Diki, yang mengetahui keberadaannya melalui media dan ingin bertemu dengannya. Kakek Diki berhasil meyakinkan Diki bahwa ia adalah kakeknya yang selama ini mencarinya. Kakek pun memutuskan untuk membawa Diki kembali bersamanya. Sementara itu, di desa, ayah dan ibu angkat Diki sedang menyiapkan pesta untuk menyambut kedatangan Diki yang mereka harapkan kembali. Orang tua Diki merasa bangga karena berhasil mendidik Diki menjadi anak yang cerdas dan berprestasi. Keberhasilan Diki membawa kebahagiaan tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi warga sekitar yang merasa turut berpartisipasi dalam pencapaiannya. Semua orang merasa senang melihat betapa hebatnya Diki, yang telah menjadikan orang tuanya dihormati di mata masyarakat. Namun, setelah menunggu selama hampir 2 jam, kegembiraan berubah menjadi kekecewaan. Warga mulai berpikir Diki sangat sombong dan tidak peduli dengan usaha yang telah mereka lakukan untuknya. Mereka merasa seolah Diki lebih memilih meninggalkan mereka setelah meraih semua prestasi. Ayah dan ibu angkat Diki merasa sangat kecewa dan putus asa, sepertinya mereka harus ikhlas melepaskan Diki. Namun, seminggu setelah kepergiannya, Diki resmi diumumkan sebagai pewaris tunggal perusahaan keluarga yang ditinggalkan ayahnya. Dalam pertemuan dengan kolega perusahaan, Diki diberikan surat kuasa dan hak kepemilikan perusahaan. Diki siap menggantikan posisi ketua yang lama kosong. Setelah pertemuan selesai, kakek meminta Diki untuk kembali menemui orang tua angkatnya di desa dan meminta restu mereka, karena merekalah yang telah menggantikan peran orang tua kandung Diki yang telah tiada. Diki, dengan senang hati, berjanji akan terus berbakti kepada orang tua angkatnya. Kakek mendukung penuh keputusan Diki dan bahkan sudah menyiapkan semua fasilitas agar Diki bisa segera pergi ke kampung halaman orang tua angkatnya. Mereka berangkat menggunakan helikopter pribadi, dengan Diki mengenakan jas hitam. Sesampainya di desa, Diki mendapati bahwa ayah angkatnya baru saja meninggal akibat serangan jantung, dan ibu angkatnya berencana menguburkan abu almarhum di tanah desa. Namun, tanah yang dimaksud ternyata telah dibeli oleh perusahaan Diki melalui kesepakatan pribadi dengan kepala desa. Ibu angkat Diki meminta kepala desa untuk membatalkan penjualan tanah itu, tetapi kepala desa tidak peduli dengan permohonannya.
Dalam perjalanan menuju kampung halamannya, Diki merasa cemas dan gelisah, seolah ada firasat buruk yang menimpa keluarganya. Beruntung, beberapa warga desa peduli dan berusaha membantu ibu angkat Diki, meskipun ada ancaman dari pihak yang ingin merampas tanah tersebut. Seorang tuan tanah yang berkuasa berjanji akan memberikan uang besar bagi siapa saja yang bisa mengusir ibu angkat Diki dari tempat itu, yang membuat situasi semakin tegang. Karena keserakahan dan ketamakan Ibu Danu untuk menguasai permukiman warga, dia tetap berniat menggusurnya. Danu yang sudah muak dengan tingkah laku Ibu Danu yang menghambat pekerjaannya, meminta pengawalnya untuk membawa Ibu Danu pergi sejauh mungkin. Warga yang sudah terpengaruh rayuan Ibu Danu akhirnya turut membantu mereka mengusir Ibu Diki dari tempat itu. Meskipun begitu, Ibu Diki bersikeras untuk tetap tinggal, bahkan jika harus mati di sana. Ketika Diki sedang melintas di jalan menuju rumahnya, dia melihat beberapa warga yang dikenal sedang membicarakan kematian ayah angkatnya. Tidak percaya dengan apa yang dia dengar, Diki meminta mereka untuk mengonfirmasi bahwa itu hanyalah rumor. Warga itu pun meminta Diki untuk menemui Ibu Diki di taman pemakaman desa. Warga yang melihat Diki mengenakan jas merasa penasaran dan terkejut, bertanya-tanya mengapa Diki pergi meninggalkan orang tuanya tanpa memberi penjelasan. Di taman pemakaman, Diki terkejut melihat ibunya diperlakukan dengan kasar. Hatinya terluka mendalam melihat perlakuan buruk terhadap ibunya. Dia pun berteriak, merasa sangat marah dan kecewa kepada orang-orang yang telah menindas ibunya. Diki menyesali keputusannya yang dulu meninggalkan desa tanpa berpamitan. Saat itu, Ibu Diki hanya bisa menangis, merasa sangat terluka atas keputusan Diki. Diki sangat menyesali keputusannya meninggalkan desa dan kedua orang tuanya, terutama karena ayah angkatnya, yang telah mengorbankan segalanya untuk kebahagiaan Diki, kini sudah tiada. Sebelum meninggal, ayah angkat Diki sempat berpesan agar Diki bisa membangun desa dengan baik dan tidak merusaknya. Diki sangat menyesal tidak bisa melihat ayah angkatnya menikmati kesuksesan yang kini dia capai. Warga juga mulai menyesali keputusan Diki yang pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan. Diki pun meminta maaf kepada ibunya dan berharap agar ibu bisa memaafkan semua kesalahannya. Ibu Diki yang selama ini sangat menyayanginya tahu bahwa Diki adalah anak yang baik dan tidak akan melakukan hal seperti itu jika bukan karena alasan yang kuat. Dengan penuh penyesalan, Diki berjanji bahwa mulai hari itu, dia tidak akan membiarkan hidup ibunya menderita. Namun, beberapa warga masih meragukan Diki dan menyalahkannya atas keputusan yang telah dia buat. Warga dan beberapa orang yang merasa tersinggung dengan kedatangan Diki kembali ke desa, mencemooh dan menghinanya, mengatakan bahwa meskipun Diki kini mengenakan jas mahal dan memiliki banyak uang, itu tidak akan bisa menghapus rasa sakit hati mereka. Meskipun ibu dan ayah Diki tidak pernah marah, mereka merasa terluka dengan keputusan Diki yang meninggalkan mereka tanpa penjelasan. Diki tetap dihujani kata-kata kasar, dan saat itu terjadi ketegangan, terutama ketika beberapa pekerja berencana untuk membongkar makam yang ada di sana, yang membuat Diki semakin marah dan kecewa. Tiba-tiba, beberapa pengawal Diki datang, mengejutkan ibu Diki. Mereka meminta Diki untuk tidak melakukan tindakan yang bisa membahayakan dirinya. Ibu hanya bisa memohon agar Diki tidak melakukan sesuatu yang buruk, dan meminta pengawal untuk menahan semua orang yang menghalangi penguburan abu ayahnya. Pengawal melakukan tugas mereka dengan baik, tanpa peduli pada teriakan orang-orang yang melarang mereka. Diki dengan tegap terus berjalan, membawa abu ayahnya menuju tempat peristirahatan terakhir. Ibu yang sedih melihat perjuangan Diki merasa lega bahwa anaknya bisa memenuhi keinginan suaminya, meski harus berhadapan dengan banyak rintangan. Danu, yang murka melihat perbuatan Diki, mengancam akan membalas tindakan tersebut, merasa dirugikan. Kepala desa juga terlihat kesal dengan keputusan Diki. Akhirnya, Diki berhasil memakamkan abu ayahnya di pemakaman keluarga mereka. Diki merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi pada ayah dan ibunya. Danu, yang marah, mengancam Diki dengan kata-kata kasar, menyuruhnya untuk segera menghilangkan abu tersebut atau akan menghadapi akibatnya. Ibu Diki memohon agar Diki tidak melawan dan agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Namun, Diki sudah tidak tahan lagi dengan semua hinaan dan ancaman yang diterimanya. Ia akhirnya memutuskan untuk menghubungi direktur cabang perusahaannya.
Tidak berhenti di situ, Diki juga meminta pengawalnya untuk membawa hadiah-hadiah yang sudah ia persiapkan, sesuai dengan perintah ketuanya. Saat ia mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut, Danu kembali menghalanginya, marah besar dan mengancam Diki dan ibunya. Namun, Diki tetap teguh pada keputusan untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Tiba-tiba, rombongan lain datang membawa hadiah-hadiah besar yang sudah disiapkan oleh Diki. Ibu Diki terkejut dan bertanya-tanya tentang isi hadiah-hadiah itu. Diki, yang sudah tidak peduli lagi dengan segala omongan dan hinaan, merasa bangga karena bisa memberikan sesuatu yang luar biasa untuk orang tuanya, meskipun harus melewati banyak cobaan dan konflik. Tuan Seah tidak mempercayai klaim Diki dan malah meremehkannya. Ia merasa bahwa tidak mungkin seseorang bisa kaya hanya dalam hitungan hari. Tuan Seah menganggap Diki hanya bermain-main dengan kotaknya, tanpa percaya bahwa ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Warga sekitar pun mulai merasa penasaran dengan isi kotak tersebut. Ketika kotak itu dibuka, ternyata isinya adalah giok naga berkualitas tinggi dan sangat langka. Warga yang melihat keasliannya terkejut, karena mereka belum pernah melihat batu transparan seperti itu seumur hidup mereka. Diki dengan tegas menyatakan bahwa ia bukan pembohong, dan ini membuat warga serta kepala desa mulai percaya dengan kata-katanya. Ibu Danu yang takut Diki bukan orang sembarangan meminta kepala desa untuk mengambil tindakan. Setelah itu, giok milik Diki yang baru saja diberikan dipertanyakan kualitas dan keasliannya. Diki yang merasa dihina semakin bersemangat untuk membuktikan bahwa Danu dan ibunya meremehkannya. Diki mengatakan bahwa ia bukan orang biasa, melainkan seseorang yang peduli dengan kampung halamannya. Sementara itu, Danu merasa terhina dan marah, bahkan membanting giok naga milik Diki untuk membuktikan bahwa itu adalah batu palsu. Diki dengan tegas menjawab bahwa batu gioknya tidak akan hancur meskipun dibanting, dan ia menantang Danu untuk membuktikan sebaliknya. Danu semakin meremehkan Diki, merasa bahwa kekayaan dan pengawal yang dibawa Diki tidak bisa membuatnya percaya bahwa Diki benar-benar orang kaya. Diki, yang semakin yakin akan tujuannya, menantang Danu untuk menyelesaikan masalah ini. Ia juga menantang semua orang yang merasa memiliki kuasa untuk menghadapinya. Tuan muda yang baru datang ke desa, yang ternyata adalah kerabat dari kepala desa, akhirnya muncul. Ia datang karena mendengar bahwa Diki, yang telah mendapatkan perhatian warga, adalah orang yang baru saja kembali ke desa. Yanti, yang merasa penasaran dengan Diki, berusaha mendekatinya. Namun, saat ia menginjak serpihan giok naga asli yang tertinggal, ia terkejut mengetahui bahwa barang itu benar-benar asli. Ini menunjukkan bahwa Diki bukanlah orang yang sembarangan dan semakin menambah kekuasaan serta pengaruhnya di desa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda berpikir bahwa ini semua penuh kemuliaan? Sementara itu, rombongan direktur cabang perusahaan sedang dalam perjalanan menuju kampung Diki. Diki terlihat sangat tergesa-gesa, meminta semua pengawalnya untuk bersiap dan memberikan sambutan kepada ketua yang sudah tiba lebih dulu. Semua orang terkejut dengan kedatangan mereka. Diki, yang sangat marah, memerintahkan untuk menutup mulut orang-orang yang merugikan dirinya. Dia dengan tegas mengatakan bahwa orang yang tak tahu diri itu adalah Danu, dan bukan dirinya. Direktur kemudian mengingatkan semua orang bahwa Diki adalah tuan muda baru di perusahaan mereka. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Diki adalah satu-satunya pewaris yang menghilang bertahun-tahun lalu. Ibu Diki yang sejak dulu percaya bahwa Diki adalah anak bangsawan, akhirnya mengetahui kebenaran bahwa Diki, yang diasuh oleh orang kampung, bukanlah orang sembarangan. Mereka merasa bangga dan mengungkapkan rasa syukur atas kedatangan Diki, yang membawa kabar baik bagi desa mereka dan semakin mengagungkan nama baik ayah angkatnya. Namun, Danu tidak terima dan menamparkan Yanti, mencoba untuk menyalahkan kebodohan Yanti atas masalah yang terjadi. Yanti, yang tak terima, membalas dengan menyalahkan keluarga Diki. Melihat perselisihan ini, Diki meminta mereka berhenti bertengkar dan bahkan memerintahkan pengawalnya untuk menghancurkan mereka jika perlu. Diki dengan tegas mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak mengambil lahan milik warga kecuali atas perintahnya. Dia menyuruh kepala desa dan Ibu Danu untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di kantor polisi. Selain itu, Diki berjanji akan membangun kantor perlindungan untuk desa tersebut. Warga desa bersorak gembira, merasa bangga dengan kepedulian Diki terhadap kampung halaman mereka.
Diki menegaskan bahwa ayah angkatnya layak dijadikan pahlawan desa ini, karena telah mengorbankan hidupnya demi Diki. Diki kembali untuk meminta izin dari ayah angkatnya di makam, dengan janji untuk membawa ibunya tinggal bersamanya di kota dan meninggalkan kampung yang sudah membesarkannya. Kini, Diki kembali ke kota dengan membawa nama baik ayah angkatnya sebagai tanggung jawab di pundaknya. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.